Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan kita sekarang sudah berada pada majlis yang ke-29. Naam. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah. Tentang definisi salat telah kita jabarkan. Manzilatus shalah, kedudukan salat dalam Islam. Wa aqsamus shalah, pembagian salat terbagi menjadi dua. Ada yang fardu, ada yang tatawwu, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan yang ketiga, yang keempat, kita juga sudah membagi pembahasan salat tentang hukum tarikus salah, hukum orang yang meninggalkan salat. Sekarang kita masuk di pembahasan beliau di kitab ini, syurutus salah, syarat-syarat sahnya salat. Syarat-syarat sahnya salat. Di sini akan berlalu bersama kita nanti syarat-syarat sahnya salat yang akan beliau jelaskan. Syarat sahnya salat ada 5. Ya, cuma di sini akan dijabarkan agak panjang. Namun kita globalkan dulu, kita sebutkan semua syarat sahnya apa? Salat. Yang pertama adalah at-taharah, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua adalah dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Masuk waktu salat. Kemudian yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat, ma'al qudrah, bagi yang memiliki kemampuan. Yang keempat, istiqbalul qiblah ma'al qudrah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah an-niyah, berniat. Ini yang akan kita jabarkan nanti. Dan ini butuh pembahasan. Ya. Masing-masing dari syarat ini butuh penjabaran supaya antum paham. Ya. Seluk-beluk yang terkandung dari ilmu tentang syurutus shalah ini. Saya akan jabarkan insyaallah sesuai dengan kesanggupan yang kita ketahui insyaallah.
Pembahasan yang pertama kata beliau syurutus shalah, syarat sahnya salat yang pertama kata beliau taqaddama anna at-tahara min syurutiha. Telah berlalu bersama kita bahwa taharah suci dari hadas ini min syurutiha termasuk dari syarat sahnya salat. Karena itu telah berlalu di pembahasan kitab at-taharah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, "Wa ammas salatu falaha syurutun." Ya kan? Dan adapun salat maka dia memiliki syarat-syarat tataqaddamu 'alaiha yang harus mendahului salat tersebut. Faminha di antaranya adalah apa? At-tahara. Adalah taharah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La yakbalullahu salatan bighairi tahur." Allah Ta'ala tidak menerima salat wajib maupun yang sunnah tanpa taharah. Nah, ini jelas. Ya, cuma di sini beliau pembahasan yang pertama ini, ya, beliau ringkas. Beliau tidak memperpanjang karena beliau berkata taqaddam sudah berlalu. Namun di sini butuh saya rincikan di sini. Ada hal yang sangat banyak perlu antum ketahui dalam pembahasan ini. Iya. Jadi harus syarat sah salat yang pertama adalah at-taharah. Yang diinginkan dengan at-taharah di sini, taharah kan terbagi dua, taharah minal hadas wa taharah minal khabas. Suci dari hadas dan suci dari najis. Yang diinginkan di sini at-taharah adalah at-taharah minal hadas al-akbar wal asghar. Itu yang diinginkan. Ya, jadi saya tulis syurutus shalah. Maksudnya syurut sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Yang pertama adalah at-taharatu minal hadas al-akbar wal al-asghar. Apakah dipersyaratkan salat juga harus taharah minan najas? Khilaf. Tidak kita bahas, nanti di belakang. Bisa dipaham? Kalau ini enggak ada perselisihan ini. Jadi harus suci dari hadas, ya. Maksudnya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu syarat sahnya salat. Karena ini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf, bahkan ijma' para ulama bahwa syarat sahnya salat harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Adapun suci dari najis, itu khilaf nanti. Dipaham? Sekarang kita mulai dulu dalilnya ini. Bahwa syarat sahnya salat harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dalilnya ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Cuma di sini perlu ditambahkan, ya. Tahara minal hadas al-akbar wal asghar ma'al qudrah. Jika dia punya kesanggupan untuk hal itu. Karena ada orang yang nanti tidak punya kesanggupan. Yakni dia ada uzur, namanya ashabul a'zar, orang yang punya udzur syar'i. Enggak bisa dia bertaharah dari hadas besar dan hadas kecil. Yeah. Nanti ada orang yang berudzur di situ, maka dia diperkecualikan. Maka dipersyaratkan suci dari hadas besar dan hadas kecil jika dia punya apa? Kesanggupan. Baik. Dalil tentang syarat ini, dalilnya bisa dilihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Al-Ma'idah ayat 6, yaitu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini dalil jelas atau tidak? Bahwa dia harus berwudu kalau mau salat. Cuci wajah kalian, wahai orang beriman, jika kalian ingin berdiri untuk salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, usap kepala kalian dan cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Dalil keduanya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa.
Jadi antum siapkan catatan saja. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 43, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu." Ya. Jadi seorang tidak boleh mendekati salat jika dia mabuk sampai dia sadar. Karena orang yang mabuk itu mabunnatul hadas namanya. Sudah dipilih, ya kan? Disangka dia berhadas. Kemudian seorang dilarang mendekati salat kalau dia apa? Junub. Sampai dia apa? Hatta taktasilu, sampai kalian mandi. Ini jelas bahwa dipersyaratkan harus suci dari hadas besar dan hadas apa? Kecil. Dan yang dalil ketiga yang paling jelas adalah sabda Nabi SAW, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadisnya Bukhari Muslim, sudah berlalu bersama kita. Hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Dan hadis yang keduanya yang sudah dibaca tadi, la yakbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat sunnah maupun yang wajib tanpa taharah. Maka di dalam hadis ini, dua hadis ini, perhatikan ya lafadznya. Dua hadis ini sharih langsung menyebutkan dia sebagai syarat. Karena Nabi berkata la yakbalullahu. Berarti itu apa? Syarat namanya. Tidak diterima salat tanpa dia. Itu namanya apa? Syarat. Nah, Nabi SAW sharih menyebutkan dia syarat sahnya salat. Sehingga salat itu tidak syah kecuali Anda sudah yakin Anda bertaharah. Kecuali Anda sudah yakin Anda sudah apa? Bertaharah, suci dari hadas. Berdasarkan hadis ini. Idza ahdasa. Jadi sini bukan najis disebutkan, tapi apa? Hadis ini menyebutkan apa? Hadas, bukan najis ya. Jadi ayat, hadis semua itu menyebutkan maksud dari hadas. Tidak diterima salat kalau dia berhadas, maka disuruh berwudu. Tidak diterima salat kalau dia junub. Junub ini apa? Hadas atau najis? Hadas. Hadisnya dua langsung menyebutkan hadas. Difaham? Jadi tidak diterima salat kalau dia berhadas besar ataupun kecil. Kecuali siapa? Illa ashabul a'dar asy-syar'iyyah. Kecuali orang yang punya udzur syar'i. Nah, maka orang yang punya udzur syar'i ini, itulah kita katakan berarti dia ya tidak memiliki kudrah. Ya kan? Tidak memiliki kekuasaan untuk hal itu. Seperti siapa yang memiliki udzur syar'i? Seperti sulusul baul. Ya. Al-a'dar asy-syar'iyyah, udzur syar'i seperti apa? Sulusul baul. Ya. Sulusul rih. Wal mustahadah. Al-masjun. Seperti siapa orang yang memiliki udzur syar'i, dia diberikan kemudahan untuk tidak taharah dari hadas. Seperti sulusul baul. Orang yang kencingnya tidak tertahan, keluar terus, los-los. Tidak ada remnya lagi. Biar dia tahan kencingnya tetap keluar, penyakit. Maka orang seperti ini, biar dia sudah bertaharah, dia sudah berwudu, dia sudah bersihkan kencingnya, tetap akan keluar terus. Maka dia tetap harus wajib salat, meskipun kencingnya keluar. Yang kedua ada namanya sulusul rih, orang yang kentutnya tidak tertahan, los-los, nggak ada lagi remnya. Maka meskipun dia sudah berwudu, tetap dia buang angin, maka di saat itu dia tetap wajib salat. Kapan tiba waktu salat, dia berusaha untuk menghilangkan najis itu dulu. Setelah itu dia berwudu. Setelah dia berwudu, maka pergilah dia salat. Wudu ini bisa dia pakai, nanti bedanya, wudu ini bisa dia pakai untuk salat waktu itu saja.
sama dengan wanita yang istihadah. Ini udzur yang ketiga. Al-mustahadah, wanita yang tertimpa darah istihadah. Maka sulusul baul, kencing tak tertahan. Sulusurri, kentut yang tidak tertahan. Al-mustahadah, wanita yang selalu keluar apa? Darah istihadah. Maka dia, caranya kalau mau sholat, dia bersihkan dulu najis yang keluar, ya. Setelah itu dia berwudu. Kalau najisnya keluar, maka dia lanjutkan sholatnya. Cuma nanti itu dia pakai wudunya untuk sholat itu saja. Untuk sholat itu yang wajib dan yang sunnah. Nanti kalau tiba waktu asar lagi, begitu lagi. Ya, beda dengan orang yang tidak punya udzur seperti ini. Kalau dia berwudu, kalau orang tidak punya masalah ya, normal, dia berwudu sholat duhur. Bisa tidak dia pakai lagi sholat asar? Bisa, sampai maghrib bisa. Kalau dia duduk terus di situ berzikir. Dia i'tikaf misalnya. Adapun mereka ini ashabul adzar diberikan keringanan, namun setiap sholat nanti dia harus mengulang dan memperbaharui taharahnya. Difaham ya? Iya. Dan yang terakhir al-masjun, orang yang dipenjara. Justru orang yang dipenjara ini lebih parah lagi. Karena apa? Kadang dia tidak bisa bertaharah dengan air dan tidak bisa bertaharah dengan tayammum. Al-masjun, ada di atas yang al-masjun itu ma'dzur, orang yang diberi udzur, juga ashabul adzar, yaitu orang yang dipenjara. Maka orang yang dipenjara ini, kata para ulama, dia salat di kondisi keadaannya apapun. Kalau dia bisa berwudu, bagus. Tapi kalau tidak bisa berwudu, dia tayammum. Kalau tidak bisa dua-duanya, maka dia salat ala halatihi, di atas kondisi keadaannya. Kalau dia tidak punya pakaian, dikasih celana dalam saja, di penjara. Ini pakaian. Pakaiannya cuma celana saja. Celana dalam saja dikasih. Salat tidak ini orang. Tetap dia salat, walaupun dia tidak berwudu. Kalau dia di penjara, ya. Tapi kalau dia di penjara, diberi pakaian, dikasih kesempatan berwudu, ya dia berwudu. Ya. Jadi ini ashabul adzar namanya. Walaupun dia luput dari taharah, misalnya dia junub, orang di penjara, dia junub, nggak bisa mandi janabah karena dia terkunci. Maka dia, kita katakan, hilang kemampuan dan hilang kesanggupan. Makanya ada kaidah di sini. Apa kaidah yang masuk di sini? La wajibah bilaktidari. Tidak ada kewajiban jika tidak punya kesanggupan. Itu kaidah. La wajibah bilaktidari. Tidak ada kewajiban jika seorang tidak memiliki kesanggupan. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Dalilnya banyak sekali kaidah ini. Jelas ini? Baik, kalau antum sudah paham bahwa yang dimaksudkan suci dari hadas, salat itu dipersyaratkan suci taharah, maksudnya suci dari hadas besar dan hadas kecil, jika dia memiliki kesanggupan. Pembahasan yang bercabang dari pembahasan ini, apakah dipersyaratkan ya badan, pakaian dan tempat salat suci dari najis fi shalah, di dalam salat? Khilaf. Hal yushtaratu at-taharah? Far'un ya. Cabang pembahasan. Hal yushtaratu at-taharah? Hal yushtaratu at-taharah minan najas fil badan
wathawb, pakaian, wal makan, dan tempat salat. Ini pembahasan kita membahas apakah dipersyaratkan harus suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat salat. Yani apakah orang kalau mau salat harus suci juga dari najis, badannya tidak boleh ada najis, pakaiannya tidak boleh ada najis, dan pakaiannya harus suci dari najis. Apakah ini juga dihitung sebagai syarat sahnya salat? Kita katakan fihi khilaf. Terjadi apa? Khilaf. Apa khilafnya? Ya. Qila annahu syartun wa qila annahu wajibun. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah syarat sahnya salat, dan sebagian para ulama berpendapat dia adalah wajib, la yastalzim syartan, la yastalzimu ayyakuna syartan. Sebagian para ulama berpendapat dia adalah syarat, syartun li sihhatis shalah. Sebagian para ulama berpendapat dia adalah syarat sahnya salat, dan sebagian para ulama berpendapat bahwa dia adalah hanyalah wajib yang tidak la yastalzim an yakuna syartan. Dia hanyalah wajib yang tidak mengharuskan dia sebagai syarat. Sekarang antum untuk menguatkan dua pendapat ini, mana yang lebih kuat? Kita lihat dalilnya dulu. Ya. Apakah dipersyaratkan suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat salat? Ya. Kita lihat dalilnya. Adapun badan, ya. Adapun badan dipersyaratkan harus suci dari najis. Itu dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muddathir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Jadi diperhatikan dulu dalilnya ini ya. Ini di atas, tidak dihapus itu. Perhatikan dalilnya dulu. Lihat syaratnya ini, 3 ini. Nanti dari syarat ini, dalil-dalil ini antum akan faham mana yang lebih rajih. Badan harus suci dari najis. Dalilnya wa thiyabaka fatahhir dalam surah Muddathir ayat 4. Dan pakaianmu maka sucikanlah. Fatahhir perintah, ya kan? Perintah untuk mensucikan pakaian. Kalau diperintah wajib mensucikan pakaian, maka mensucikan badan lebih harus. Kalau pakaian saja disuruh sucikan dari najis, apalagi badan. Dalil kedua, badan harus suci dari najis adalah hadis tentang istinja dan istijmar, di mana dia wajib didahulukan sebelum dia berudu. Sudah berlalu tidak ini? Sudah berlalu tidak? Iya. Kalau orang mau berudu harus istinja. Kalau dia buang air kecil, buang air besar harus cebok dulu. Kalau dia buang air besar, buang air kecil, langsung berudu tidak cebok, sah tidak wudunya? Tidak. Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Badan itu harus suci dari apa? Najis, jelas. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mencuci kemaluan ketika tertimpa darah, ketika tertimpa mazi. Iyalah? Iya, tertimpa apa? Mazi, ada mazi. Maka Nabi suruh perintah untuk mensucikan mazi itu karena mazi itu adalah najis. Seperti badan tidak boleh ada najis. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk beristitar ketika buang air kecil. Iya, ketika Nabi menyebutkan ada 2 penghuni kubur diazab, salah satu sebabnya karena dia tidak beristitar dari kencingnya. Penafsiran tidak beristitar dari kencingnya yakni di antara maknanya dia tidak cebok atau dia tidak menjaga percikan kencing, itu najis. Maka badan harus dijaga dari najis, sama dengan pakaian. Iya, adapun harus suci pakaian dari najis, itu tadi badan ya. Sekarang harus suci pakaian juga dari najis. Di antara dalilnya adalah hadis yang sudah ayat yang kita bacakan tadi, wa thiyabaka fatahhir. Jelas ya? Dalil yang lain
perintah Nabi SAW untuk mencuci pakaian yang tertimpa darah haid. Iya. Nabi SAW katakan tahuttuhu, kamu sikat dia, lalu kamu siram dengan air, kamu kucek, lalu kamu bilas dengan air. Watusalli fih, setelah itu kamu salat dengan menggunakan pakaian itu. Menunjukkan bahwa pakaian yang terkena haid, najis harus dicuci. Berarti harus suci dari najis pakaian. Dalil lain, kisah Nabi SAW salat menggunakan sandal. Ketika Nabi SAW sudah selesai hampir salat, datanglah Jibril memberikan berita bahwa di bawah sandalnya ada apa? Ada najis. Maka Nabi melepaskan sandalnya ya di pertengahan salatnya. Dan sandal ini bagian dari pakaian. Iya kan? Maka masuk di dalamnya imamah, jubah, celana, sandal, dan semua yang ada di badan yang dipakai itu namanya pakaian. Kemudian yang terakhir, tempat salat. Tempat salat juga harus suci dari apa? Najis. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah 125, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sudah membangun Ka'bah. Kata Allah, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud." Engkau berdua, Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku, kata Allah. Tahhira, dua fa'ilnya kan? Tahhira, bersihkan, sucikanlah baiti, rumahku, Ka'bah, untuk orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf, untuk orang yang rukuk dan sujud. Suruh bersihkan. Dalil lain yang paling tegas, tempat sholat harus bersih dan suci dari najis adalah kisah kencingnya A'rabi di masjid. Ya kan? Nabi SAW perintahkan untuk menyiram air kencingnya dengan menggunakan air ketika dia kencing di masjid. Maka, dari dalil-dalil ini, sudah berlalu, suci badan dari najis, suci pakaian dari najis, dan suci tempat sholat dari najis. Dalilnya semua sudah ada. Sekarang pandangan para ulama tentang hadis ini ada dua. Itu di atas yang saya tulis. Pandangan para ulama tentang hadis-hadis ini ada berapa? Ada dua. Ada yang memandang ini merupakan syarat yang harus mesti dalam sholat. Kapan dia melanggar itu tadi, ada najis di pakaiannya, ada najis di badannya, ada najis di tempat sholatnya. Kapan dia melanggar ini, berarti dia melanggar syarat sahnya sholat, yang dimana dia harus mengulang sholatnya. Dan ada yang berpendapat bahwa itu hanyalah wajib, la yastalzim an yakuna syartan. Dia hanyalah wajib, tidak sampai kepada apa? Syarat. Iya. Yang berpendapat itu adalah syarat adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Jadi yang berpendapat dia adalah syarat, dia masuk dalam kategori syarat. Ya. Taib. Itu adalah pendapat jumhur al-ulama. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa semua dalil-dalil ini hanyalah menunjukkan apa? Wajibnya meninggalkan najis pada badan, pada pakaian dan tempat sholat. Diperhatikan ya, di sini ada fikih, ada kawaid di sini yang saya mau jelaskan. Diperhatikan baik-baik dulu. Jadi yang kuatnya kita katakan hadis-hadis yang sudah berlalu tadi harus suci pakaian, tempat sholat, dan badan dari najis. Itu hanya menunjukkan wajibnya meninggalkan najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Sehingga kapan ada orang yang sholat, di badannya atau di pakaiannya ada najis. Atau dia sholat membawa najis, dia tidak tahu. Ya. Dia membawa najis di pakaiannya, mulakian laha, melengket di bajunya, ada di tempat sholatnya. Maka hukum orang yang seperti ini, ya, dia dalam kondisi sadar, tahu, maka dia kita katakan berdosa, akan tetapi sholatnya syah. Tidak kita katakan batal. Itu kalau dia tahu ya, dia tahu kalau di badannya ada najis, di pakaiannya ada najis, di tempat sholatnya ada najis. Lalu dia sholat di situ, maka dia apa? Berdosa, sholatnya syah. Tapi kalau dia tidak tahu, dia tidak tahu di pakaiannya ada najis,
Tadi jubahnya ini dia pakai, dia gendong anaknya, ternyata anaknya kencing di jubahnya itu. Dia lupa, dia pakai sholat. Sholatnya gimana? Kita katakan sholatnya syah dan dia tidak berdosa. Wajibkah dia ulang sholatnya? Khilaf. 3 pendapat para ulama, nanti akan datang saya bahas, dan yang benarnya tidak wajib dia ulang. Difaham? Apakah masih ada waktu sholat atau sudah keluar waktu sholat? Itu sudah syah. Karena Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah Ta'ala memaafkan orang yang lupa. Dan dia, kita katakan, bukan sampai dalam kategori syarat dan rukun. Beda meninggalkan syarat dan rukun dengan meninggalkan al-wajib. Inilah titik perbedaan yang harus kita pahami di sini. Ya. Maka semua dalil-dalil ini tadi, kalau kita mau kembalikan kepada inti permasalahannya, kita kembalikan kepada kaidah yang dibuat oleh para ulama tentang perselisihan antara syahnya salat dengan tidak. Kata mereka, an-nusus, adillah, dalil-dalil Quran dan Sunnah, kapan dia larangannya langsung tertuju kepada zatus salat, zatnya salat, atau langsung tertuju kepada syaratnya salat, ya, maka itu merupakan syarat salat yang mesti dipenuhi. Kapan ditinggalkan, maka dia ibadahnya tidak sah. Kapan nusus itu kembali kepada larangan zatnya salat. Kapan dalil itu, nas itu kembali kepada larangan zatnya salat, atau kembali kepada syurutuha, syaratnya salat itu, maka itu menunjukkan bahwa itu adalah syarat yang mesti tidak boleh diselisihi. Kapan dia hilang, maka itu akan membatalkan ibadah. Namun kalau larangannya itu bersifat umum, ya, larangannya bersifat umum, maka dia tidak kata-katakan sebagai syarat dan rukun salat. Iya, tidak kata-katakan dia adalah syarat dan rukun salat. Sekarang coba kita lihat ya, saya jelaskan di sini. Kapan ada larangan kembali tertuju kepada zat yang dilarang, bukan cuma salat. Kapan ada sebuah larangan dia tertuju kepada zat. Iya. Al-adillah wal nusus yarji ila dhatil ibadah wa syurutuha. Fahuwa syartun li sihhatil ibadah. Wa idza raja'a ila kharijil ibadah fala yusamma syartan. Lihat di atas dalil-dalil nusus yang kembali kepada zatul ibadah, satu, atau kembali kepada syaratnya. 2 ya. Kapan ada larangan, kapan ada dalil kembali kepada zat ibadah atau syaratnya, maka dia adalah syarat sahnya ibadah. Wa idza raja'a ila kharijil ibadah, kalau larangannya itu kembali kepada luar ibadah, maksudnya dilarang dalam ibadah juga di luar juga, berlaku umum, maka fala yusamma syartan, dia tidak bisa dikatakan sebagai syarat syartan li sihhatil ibadah. Tidak bisa dikatakan dia sebagai syarat sahnya ibadah. Sekarang saya jabarkan ini.
kalimat saya jabarkan. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Perhatikan penjabarannya, kaidah ini. Ini larangan kembali ke mana ini? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Larangannya kembali ke mana dia? Kita katakan larangan ini kembali kepada zatul ibadah. Langsung larangannya memang salat. Iya tidak? Karena Nabi langsung menafikan salat. Jadi arahnya dia langsung kepada zat ibadah. Bisa dipaham? Maka kalau ada orang yang salat tidak baca Al-Fatihah, mana salatnya? Tidak sah. Iya. Tidak sah. Karena larangannya kembali kepada zatnya salat. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Larangannya kembali ke mana? Ke syaratnya. Karena syaratnya harus berwudu. Maka larangan ini kembali kepada syurut. Iya, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat wajib maupun sunnah tanpa taharah. Maka larangan ini kembali ke mana? Ke syaratnya. Jelas? Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatal haid bighairi khimar. Allah Ta'ala tidak menerima salatnya wanita yang sudah haid. Maksudnya haid di sini al-balik. Hadis ini menyebutkan haid. Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah haid. Maksudnya wanita yang sudah balik tanpa khimar, tanpa penutup kepala. Berarti kalau ada wanita salat dia tidak tutup kepalanya, tidak pakai jilbab, maka apa? Salat tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu kembali kepada apa? Syarat. Iya. Dan semua larangan hadis yang kita bacakan tadi, harus suci, pakaian ya dari najis, ya, dan seterusnya, ya. Kata beliau, larangan di sini, ya, tayyib, tidaklah kembali kepada zat ibadah dan tidak pula kembali kepada juz'ul ibadah, bagian dari ibadah, dan juga tidak kembali kepada syurut ibadah. Tapi dia adalah larangan yang bersifat umum. Larangan bersifat umum. Perhatikan. Larangan bersifat umum itu sifatnya umum, dilarang dalam sholat, di luar sholat juga dilarang. Bukan khusus larangannya kepada zat ibadah itu sendiri. Sehingga kalau ada orang yang salat, dia menggunakan kain sutra, pakai sutra hukumnya haram. Dia tidak. Saya tidak salatnya. Dia pakai imamahnya sutra juga. Atau imamah yang dia pakai dia curi. Dia curi imamah, dia tidak beli. Pakai salat. Sah salatnya? Hah? Sementara pakai imamah yang dicuri haram. Dilarang kan? Tapi larangannya tidak kembali kepada apa? Zatus salah, tidak kembali kepada syurutus salah. Enggak ada dalil yang mengatakan siapa yang pakai imamah dicuri, enggak sah salatnya, enggak ada. Maka imamah ini larangannya berlaku umum. Itulah yang kita sebutkan tadi, raji fi kharijil ibadah. Kembalinya kepada apa? Ila kharijil ibadah. Kembalinya kepada di luar ibadah. Maksud larangannya bersifatnya umum. Salatnya orang yang isbal haram. Isbal haram. Larangannya berlaku khusus dalam salat? Tidak. Ma'asfala minal ka'bi minal izari fa finnar. Siapa yang celananya menutupi mata kaki kainnya, maka itu berada dalam neraka. Larangannya ini sifatnya umum. Maka kita katakan salatnya orang yang isbal syah, tapi dia berdosa. Makanya enggak ada para ulama yang berpendapat salatnya orang isbal tidak syah. Enggak ada yang berpendapat. Ya, jelas? Ada orang salat menggunakan pakaian bergambar. Pakaian bergambar hukumnya apa? Haram. Dia pakai baju bergambar di belakangnya. Caleg. Nomor 2, pilih kak. Sah salatnya?
Kita katakan salatnya sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Larangannya tidak kembali kepada zatus salat. Kalau kita mau rinci nanti banyak nanti jadinya nih. Makanya saya katakan tadi, paham dulu kaidahnya, baru saya kasih contoh. Ada orang salat di atas tanah yang dicuri. Tanahnya dia curi. Lalu dia salat di atasnya. Sah salatnya? Kalau antum paham kaidah ini, antum akan bisa menjawabnya. Tanah di atas, salat di atas rumah yang dicuri. Dia angkat rumahnya orang, diambil. Salat di atasnya. Sah salatnya? Ini namanya al-maghsub, yang dirampas, dicuri, dirampok. Salatnya ibadah, tidak ada hubungannya dengan salatnya itu. Karena dia tidak ada hubungannya dengan syarat. Jelas? Salatnya sah, tapi dia berdosa karena dia salat di atas rumah dan di atas tanah yang dicuri. Dia pakai pakaian yang dicuri. Ya? Iya. Kalau larangan itu kembali kepada zatul ibadah atau kembali kepada juz'ul ibadah, bagian dari ibadah, atau yang ketiga kembali kepada syurutul ibadah, kembali kepada syaratnya, maka dia apa? Salatnya tidak sah. Ibadahnya tidak sah. Tapi kalau larangan itu, nas itu kembali kepada di luarnya, berlaku umum, seperti orang yang isbal, baju bergambar, pakai kain sutra, salat di atas tempat yang dicuri, salat di atas tanah yang dirampas, maka hukum salatnya syah, tapi dia berdosa. Sudah paham kaidahnya? Iya. Ini berbeda. Jadi kalau kita lihat hadis-hadisnya tadi, itu berbeda larangan-larangannya kan. Tadi harus suci dari najis badannya. Jadi harus suci dari najis badannya, pakaiannya dan tempat sholatnya. Semua hadis dan ayat yang saya sebutkan tadi itu beda dengan larangannya. Beda dengan larangannya apa? Tidak suci dari hadas. Beda larangannya tak? Kalau hadas memang langsung disebut la yaqbalullahu, tidak diterima salatnya kalau tidak suci dari hadas. Iya, langsung memang tertuju kepada zatnya ibadah dan syaratnya. Jelas? Iya. Baik. Sekarang kita masuk permasalahan selanjutnya, cabang dari pembahasan ini. Jadi sudah ada berapa pembahasan? Satu far'un ya, sudah ada satu cabang pembahasan. Ini namanya far'un, cabang. Far'un, cabang. Far'un yang pertama tentang masalah apakah dipersyaratkan taharah, suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat sholat. Ini ada khilaf, sudah kita bahas. Far'un yang kedua, cabang pembahasan yang kedua dari hal ini adalah orang yang sholat sedangkan di pakaian dan di badannya ada najis. Walam ya'lam biha illa ba'da shalah. Dan dia tidak tahu kalau di badannya, di pakaiannya dan di tempat salatnya ada najis. Dia tidak tahu kecuali setelah selesainya salat. Apakah dia wajib mengulangnya? Iya. Saya ulang kembali pembahasannya. Orang yang sholat, sedangkan di badannya, pakaiannya, dan di tempat sholatnya ada apa? Ada najis. Dan dia tidak tahu kalau ada najis. Dia tidak tahu. Kecuali setelah selesainya sholat. Apakah dia harus mengulangnya? Iya. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, sebagian ulama berpendapat sholatnya batal dan wajib dia mengulang. Wajib dia mengulangnya jika dia tahu di badannya, pakaiannya dan tempat sholatnya ada najis. Selama masih ada waktu. Syaratnya selama masih ada waktu apa? Sholat. Artinya kalau sudah keluar sholat, sudah keluar waktu sholat, maka tidak wajib dia mengulangnya. Ini pendapat Rabi'ah, guru Imam Malik, dan juga pendapat Imam Malik dan Al-Hasan Al-Basri. Pendapat yang kedua, ada yang berkata, sholatnya batal.
sama pendapat pertama tadi, ini pendapat kedua, mirip. Salatnya juga batal dan wajib dia untuk mengulangnya. Walau ba'dal waktu, walaupun waktunya sudah keluar. Jadi bedanya, kalau pendapat pertama, salatnya batal, wajib diulang selama masih ada waktu, sebelum keluar waktunya. Kalau pendapat kedua, wajib diulang walaupun waktunya sudah keluar. Ini mazhab Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kenapa mereka berpendapat seperti ini? Karena mereka memang berpendapat suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat sholat, memang mereka menghitung sebagai apa? Syarat. Kan tadi saya katakan itu pendapat jumhur. Mereka menganggap itu adalah syarat. Tapi yang benarnya adalah wajib yang tidak sampai kepada syarat. Dengan alasan yang sudah kita sebutkan tadi. Ini pendapat yang kedua. Mereka mengatakan batal. Wajib diulang walaupun sudah keluar waktunya. Pendapat ketiga, salatnya syah dan tidak ada kewajiban untuk mengulangnya. Salatnya syah dan tidak ada kewajiban lagi untuk mengulangnya. Cuma nanti di sini dirinci, kalau misalnya dia tahu di badannya, di pakaiannya dan tempat salatnya ada najis, maka kita katakan dia berdosa, salatnya tetap syah dan tidak perlu dia untuk mengulangnya. Adapun bagi mereka yang tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Itu saja bedanya antara tahu dengan tidak. Ya. Itu saja bedanya. Adapun kalau orang yang ragu, dia punya 2 jubah. Tadi dia gendong anaknya, mana jubah yang dikencing ini? Ya kan? Oh, dia ragu. Dia punya jilbab ibu, seorang ibunya ya. Tidak tahu mana yang pakaiannya yang terkena apa? Najis tadi. Yang ini atau yang ini. Tapi dia sudah pakai salat. Dia ragu, dia lupa. Kita katakan tidak ada masalah. Ya toh? Ya, salatnya tetap syah. Hanya saja nanti setelah itu ahsannya dia mencucinya karena dia ragu mana yang terkena. Kalau dia ragu masih bisa ada yang dia yakini, maka dia cuci mana yang dia ragukan terkena najis. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang ketiga, orang yang salat di badannya, pakaiannya, tempat salatnya ada najis lalu dia tidak tahu kecuali setelah selesai salat, maka pendapat yang kuat salatnya syah dan tidak perlu dia mengulangnya. Ini pendapat sahabat Ibnu Umar, Atha bin Abi Rabah, Sa'id ibn Musayyab, Mujahid, Abu Thawr, Ishaq bin Rahawai, Imam Syafi'i, Imam An-Nakhai, Imam Al-Auza'i, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya. Mana dalilnya? Kalau kita kuatkan ini maka kita datangkan dalilnya ya. Mana dalilnya yang paling menguatkan bahwa tidak perlu dia ulang salatnya? Alasan yang pertama, li'annahu lam ya'lam bin najasah, karena dia tidak tahu di badan, di pakaian ada najis. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalil kedua yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kisah sendal Nabi SAW yang di bawahnya ada apa? Ada najis. Iya. Ketika Jibril mengabarkan bahwa di kedua sandalnya ada najis. Yang tadinya Nabi tidak tahu kalau di situ ada najis. Iya. Sedangkan salatnya Nabi sudah selesai ya. Salatnya Nabi sudah selesai. Walau kanat batilah, kalau seandainya salat Nabi SAW batal, pasti Nabi ulang dari apa? Ulang dari awal. Sedangkan hadis ini tidak ada nukilan Nabi mengulang salatnya, menunjukkan bahwa asalnya kalau tidak ada nukilan, maka asalnya dia tidak mengulang, maka salatnya syah. Insyaallah taala ini pendapat yang lebih rajih. Iya. Sehingga kita katakan pensyaratan meninggalkan najis ya, itu bukanlah syarat, tapi dia masuk dalam kategori wajib. Dari sinilah para ulama membuat kaidah. Kaidahnya ini luar biasa, kaidah ini. Saya tulis di atas ya.
Asy-syurut wal arkan la tasqutu bin nisyan. Ya. Al-qaidah. Asy-syurut wal arkan la tasqutu bin nisyan. Asy-syurut wal arkan la tasqutu bin nisyan. Bi khilafi fi'lul manhi fi shalah. بخلاف فعل المنهي في الصلاة فلا يبطل الصلاة. Maka ini tidak membatalkan salat. Idza kana nasiyan. Atau jahlan. Lihat ini kaidahnya. Syarat dan rukun itu tidak gugur dengan lupa. Ada orang lupa baca Al-Fatihah. Hah? Iya. Ada orang lupa berudu. Gugur tidak salatnya? Hah? Tidak gugur. Kalau ada orang pergi salat, misalnya dia pergi salat Jumat, dia lupa mandi junub. Lupa itu dah? Apakah dia katakan Rabbana la tu'akhidna? Hah? In nasina aw akhtana? Salah lagi. Kenapa? Karena antum melanggar syarat sahnya salat. La tasqutu bin nisyan. Tidak bisa gugur kalau lupa. Ada orang masuk salat zuhur, dia lupa berudu. Sah salatnya? Hah? Sah salatnya itu tidak? Dia lupa berudu, masuk salat zuhur. Sah salatnya tidak ini? Hah? Jawab ini. Kenapa tidak sah? Karena dia meninggalkan syarat. Ada orang salat, dia lupa ruku, langsung sujud. Sah salatnya? Tidak sah salatnya. Jangan ragu. Siapa yang meninggalkan rukun dan syarat, la tasqutu bin nisyan. Tidak gugur kalau dia lupa. Paham ya? Bikhilaf, berbeda, bikhilafi fi'lil manhi fi shalah. Berbeda kalau dia melakukan pelanggaran dalam salat. Bukan syarat, bukan rukun. Dia melakukan pelanggaran larangan. Kan dalam salat ada larangan toh? Larangan-larangan dalam salat itu banyak. Ada larangan-larangan yang konsekuensinya haram. Ada larangan-larangan yang konsekuensinya membatalkan salat. Ada? Perhatikan dulu ini. Ada larangan-larangan yang memberikan konsekuensi makruh kalau dikerjakan. Seperti salat menghadap ke atas lah. Kan dilarang toh? Salat menghadap ke atas. Menoleh kiri dan kanan. Iya. Larangan salat toh? Bahkan ada larangan salat yang sifatnya haram yang bisa sampai membatalkan, seperti ketawa, termasuk berbicara. Itu bahkan ittifaq. Sepakat para ulama kalau salat itu berbicara batal salat, ketawa batal salat. Ketawa yang mengeluarkan suara ya, namanya bahik. Karena ketawa juga itu ada dua jenis. Jadi kalau dia berbicara dalam salat, dia melakukan apa? Pelanggaran. Bukan syarat dia, bukan. Dia melakukan pelanggaran larangan dalam salat. Maka beda kalau dia melakukan pelanggaran larangan dalam salat, itu tidak membatalkan salatnya. Idza kana nasiyan, kalau dia lupa, atau kalau dia apa? Jahil. Ini kaidah luar biasa ini. Kalau ada, makanya ada sahabat, kisahnya Muawiyah kan, salat
Tiba-tiba ada yang bersin. Alhamdulillah. Langsung dia berkata, yarhamukallah. Sementara salat. Padahal dilarang yang seperti itu. Iya kan? Tapi kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, itu boleh, ada hadisnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, ada sahabat yang bersin, dia baca, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa barakan alaih. Iya. Nabi SAW mentakrirnya. Dan itu termasuk perbuatan yang mubah dalam salat. Walaupun tidak usah dibaca keras-keras. Ya, bisa dibaca alhamdulillah dalam salat. Boleh, itu mubah. Diizinkan. Dan nanti akan saya bahas juga itu nanti insyaallah perkara-perkara yang boleh dilakukan dalam salat. Jadi ketika kalau orang bersin bisa mengucapkan alhamdulillah, cuma tidak boleh dia mengucapkan yarhamukallah. Ini sahabat Muawiyah dia katakan yarhamukallah. Ya, lalu sahabat yang lain melirik dia dan menegurnya. Dia pukulkan dia menegurnya ya. Lalu dia tambah bicaranya. Kenapa antum semua lihat saya? Hah? Sementara salat, dia bicara terus. Sampai kata sahabat Muawiyah ini, sampai saya melihat para sahabat memukulkan tangannya ke pahanya. Dia pukulkan. Maksudnya dia tegur, antum ini bicara terus. Ya kan? Sampai selesai salat, kata Muawiyah, saya tidak pernah melihat pendidik yang lebih baik dibandingkan Nabi SAW. Nabi datang kepada sahabat Muawiyah. Kata Nabi, sesungguhnya dalam salat ini, la yasluh, tidak pantas ada kalamun nas, ada kalamnya manusia, tidak boleh. Apalagi memang para ulama berpendapat batal salat kalau orang bicara. Tapi lihat ya, ketika dia melakukan kesalahan ini karena dia apa? Karena dia jahil, karena dia tidak tahu waktu itu. Kata Nabi, tidak boleh orang berbicara dalam salat. Cukup dia membaca takbir tahmid, bertasbih. Dan Nabi tidak menyuruh dia mengulang apa? Salatnya. Dia melakukan apa? Pelanggaran dalam salat. Bahkan pelanggaran itu batal salat. Beda kalau dia salat, dia kentut. Batal tidak salatnya? Kenapa? Karena dia masuk ke mana? Ke syarat. Yang dia berkata, wallahu a'lam bisawab. Atau dia kata, saya jahil. Nggak ada jahil-jahil di situ. Saya lupa. Kalau antum berhadas, maka antum melanggar syarat. Nggak gugur kalau antum lupa di situ. Dipaham ya? Kalau dia melakukan pelanggaran, misalnya dia salat, dia ketawa, dia tidak tahu ya, dia jahil. Atau dia berbicara, maka itu uzur bagi dia. Uzur baginya. Ya. Maka dalil ini, kisah Nabi SAW melepaskan sandalnya, itu dalil yang sangat jelas bahwa di pakaian kalau ada najis, ya, itu tidaklah membatalkan salat. Iya. Tidak dipersyaratkan, dan itu juga sekaligus dalil tidak dipersyaratkan, bukan syarat harus bersih dari najis pada pakaian, badan dan tempat salat harus bersih dari najis di dalam salat, itu bukan syarat. Kalau seandainya syarat, pasti Nabi mengulang apa? Salatnya. Ya, ini pendapat yang lebih rajih insyaallah, dia adalah hukumnya wajib duna syarat, bukan syarat. Ya, makanya itu tadi sudah kita kuatkan dari tadi itu. Sekarang kita masuk ke tafri'at yang ketiga. Yang ketiga sekarang ya. Pembahasan kita yang ketiga, pembahasan dari sini, yaitu tempat-tempat yang dilarang salat. Karena kita masih membahas ini, maka kita tambahkan lagi tempat-tempat yang dilarang untuk sholat padanya. Karena ini mencakup pembahasan yang kita sebutkan tadi. Tempatnya harus suci dari najis. Nah, sekarang kita melihat di mana tempat-tempat yang dilarang sholat. Kita katakan asal al-ardu kulluha masjidun. Asalnya bumi ini seluruhnya bisa dijadikan tempat sholat. Itu yang asal. Hadisnya sudah berlalu kan? Yaitu Nabi SAW bersabda, waju'ilat lil ard masjidan wa tahuran, dijadikan bumi ini seluruhnya untuk, kata Nabi, sebagai alat untuk bersuci dan sebagai masjid. Ya, kalau ini insyaallah ta'ala tidak susah ini. Kalau yang tadi itu memang butuh konsentrasi. Nah, sekarang tempat yang pertama yang dilarang salat adalah mabarikul ibil. Ya.
Al-amakin al-manhi. Ini yang ketiga ya. Al-amakin, tempat-tempat. Al-amakinu al-manhiyu anis salah. Anis salati fiha. Tempat-tempat yang dilarang dari salat padanya. Yang pertama adalah mabarikul ibil. Mabarikul ibil. Kandang onta. Ya, jadi ada 3 semua ini insyaallah. Yang kedua adalah al-maqbarah. Kuburan. Dan yang ketiga adalah al-hammam. Tempat mandi. Hammam ini bukan WC ya. Bukan WC. Tapi dia adalah makanul iktisal, tempat mandi. WC nanti masuk di dalamnya. Ya. Jadi yang pertama adalah mabarikul ibil, kandang onta. Kenapa kandang onta dilarang salat di situ? Ya, karena dia adalah ma'was syaitan, tempat tinggalnya syaitan. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya, usalli fi mabarikil ibil, bolehkah saya salat di kandang onta? Kata Nabi, la, tidak boleh. Lalu Nabi pernah ditanya, apakah boleh saya salat di kandang kambing? Kata Nabi, na'am, bisa. Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Boleh salat di kandang kambing, di kandang onta tidak boleh. Tidak boleh salat di kandang onta bukan karena najis, tapi karena apa? Kata Nabi, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyaitan. Jangan kalian salat di kandang onta karena di situ adalah tempatnya syaitan, bukan karena najis. Karena salat di kandang kambing boleh. Sedangkan kambing dan onta sama binatang yang halal dimakan. Makanya binatang yang halal dimakan seperti kambing, onta, sapi, asal kotorannya tidak najis. Dipaham ya? Iya. Asal kotorannya tidak najis. Adapun hewan yang haram dimakan, sebagian ulama mengatakan apa? Najis. Ini kaidahnya sudah berlalu bersama kita. Cuma dilarang salat di kandang onta bukan karena najis, tapi karena tempatnya syaitan. Iya. Yang kedua makbarah, kuburan. Hadisnya ma'ruf. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bumi seluruhnya bisa dijadikan tempat salat kecuali kuburan dan tempat mandi, hammam. Dan juga Nabi bersabda, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian salat menghadap ke kuburan. Dan jangan kalian duduk di atas kuburan, dan jangan kalian salat menghadap kuburan. Ya, hadis riwayat Muslim. Dan juga Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan orang Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maka ketika menjadikan kuburan sebagai masjid, itu adalah perbuatan yang terlaknat, pelakunya salat di situ tidak syah. Terus hanya saja para ulama memperkecualikan ya, salat di kuburan ini diperkecualikan satu jenis salat yang dibolehkan, yaitu salat jenazah setelah dikuburkan di kuburan. Itu pun berlaku bagi siapa yang belum mensolatinya sebelumnya. Difaham? Kalau ada keluarganya yang meninggal, harusnya kan disalatkan di rumah atau di masjid, tapi dia tidak sempat, dia tidak ketemu dengan jasadnya. Nanti setelah itu dikuburkan. Nanti beberapa hari setelahnya baru dia datang. Maka boleh dia salatkan di mana? Salatkan di kuburan. Itu saja yang diperkecualikan. Salat jenazah setelah dikuburkan. Iya, setelah dikuburkan. Ini berdasarkan banyak hadis ya. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW pernah salat alal qabr, di atas kuburan. Bukan di atasnya pas ya. Salat menghadap kuburan maksudnya. Ya, menghadap kiblat. Setelah dikuburkan. Nabi bertakbir 4 kali takbir. Hadis riwayat Muslim. Dan kisah perempuan hitam penjaga masjid itu ketika dia meninggal, Nabi mencarinya. Kata sahabat, mata ya Rasulullah, sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, afala adantumuni? Kenapa antum tidak umumkan? Kenapa tidak beritahu saya? Mereka berkata, kami menguburkannya begini ya Rasulullah. Artinya kami tidak enak mengganggumu. Kayaknya seingat saya dikuburkan di waktu malam waktu itu. Kata Nabi, fadulluni ala qabrihi. Tunjukkan kepadaku kuburannya. Maka Nabi mendatangi kuburannya, fasalla alaih. Lalu Nabi SAW salat menghadap ke kuburannya. Ini dalil menunjukkan bahwa disyariatkan mensolati jenazah setelah dikuburkan. Bagi siapa?
bagi orang yang belum sempat mensolatinya. Iya. Yang ketiga, al-hammam. Al-hammam maksudnya makanul iktisal, tempat mandi, bukan tempat buang hajat, itu hammam ya. Hadisnya sudah berlalu. Bumi seluruhnya dijadikan sebagai tempat salat kecuali kuburan dan hammam. Hammam ini tempat mandi, bukan tempat buang hajat. Tapi tempat buang hajat tentu lebih dilarang ya. Iya, al-mirhab, tempat buang hajat. Karena itu Nabi bersabda, "Inna hadhil hushush muhtadarah." Sesungguhnya kakus ini, tempat buang hajat ini dihadiri oleh para syaitan. Maka jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalamnya, harusnya dia membaca doa, "A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith." Ya, wal khaba'ith. 6. Selesai pembahasan kita. Jadi tadi saya bahas tentang hukum salat pada pakaian yang dicuri, dirampok, dirampas. Iya. Jadi haramnya pakaian ini karena cara memperolehnya. Atau pakaiannya haram pada azal zatnya. Seperti pakaian apa? Pakaian sutra. Ya. Iya. Atau pakaian yang terbuat dari emas. Misalnya ya. Iya. Nah, itu pakaian. Jadi pakaian itu haram karena 3 sebab. Dia haram karena cara memperolehnya. Dia peroleh dari hasil curian, rampok, atau dia peroleh dari hasil usaha yang haram. Dia habis berjudi, beli baju baru. Itu haram karena cara memperolehnya. 1. Yang kedua, ada haram pada asal zatnya. Pakaian sutra, pakaian emas. Ya. Yang ketiga, dia haram karena hayatnya. Karena kondisi keadaan pakaiannya itu terlarang. Seperti pakaian yang isbal, pakaian bergambar, atau pakaian yang di dalamnya terdapat mudarat bagi orang yang memakainya. Seperti pakaian yang banyak pakunya, banyak pentulnya, banyak durinya, yang bisa menusuk lehernya, kepalanya, matanya. Nah, seperti pakaiannya anak pang, banyak paku-pakunya. Nah, pakaian yang memberikan mudarat seperti ini tidak boleh dipakai, membahayakan jiwa ya. Maka gimana hukum menggunakan pakaian seperti ini kalau salat? Pakaian sutra, pakaian dicuri, pakaian isbal, pakaian bergambar, pakaian yang dirampas dan dirampok. Nah, ini sama hukumnya dengan salat di tempat, di atas bumi, di atas tanah, di atas rumah, al-magsubah, yang dicuri atau dirampas. Diambil tanahnya orang, lalu dia salat di atasnya. Diambil rumahnya orang, atau dia bangun rumah di atas rumah yang dia curi, dia rampas. Gimana hukum salatnya? Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan salatnya tidak syah. Ini mazhab Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Salatnya apa? Tidak syah. Namun pendapat yang lebih sahih, pendapat yang lebih kuat, salatnya syah. Namun dia berdosa. Dia berdosa kalau dia pakai pakaian seperti tadi. Pakaian yang dicuri, dirampas, dirampok, atau dari hasil usaha yang haram. Dari berjudi dia beli jubah, lalu dia pergi salat Jumat dengan jubahnya. Salatnya syah, tapi dia berdosa. Karena dia memakai pakaian yang dicuri dari hasil usaha yang haram. Atau pakaiannya isbal, pakaiannya bergambar, atau salat di atas rumah yang dicuri, dirampas, dirampok, dan seterusnya. Ini kaidah ya, jelas. Kenapa kita katakan ini salatnya syah? Karena larangan ini tidak tertuju kepada itu lagi. Larangan ini tidak tertuju pada zatnya. Dan tidak tertuju pada syaratnya atau juz'un minadzat, atau bagian dari zat ibadah itu. Enggak ada dalil kita dapat yang mengatakan siapa salat dengan menggunakan baju bergambar batal. Siapa salat dengan pakaian isbal batal, enggak ada. Siapa yang salat di atas rumah yang dicuri, di atas tanah yang dirampas, batal, tidak sah, enggak ada.
Jadi semua larangan ini kembali kepada khariju fis shalah atau kharijus shalah. Larangan ini berlaku umum di luar salat. Isbal dilarang, berlaku juga di luar salat. Bukan cuma dalam salat saja dilarang. Ya kan? Pakai pakaian emas, pakai pakaian sutra, larangannya berlaku umum. Berlaku juga di luar salat. Iya. Menggunakan rumah yang dicuri, tanah yang dirampas, berlaku umum. Dipakai salat sama kalau dipakai makan-makan. Makan-makan di atas tanah yang dicuri. Sama kan? Larangannya berlaku umum. Dia makan, dia baring-baring, tidur-tidur. Kan sama saja di atas rumah yang dicuri. Berdosa. Sama. Larangannya berlaku di luar salat, berlaku umum di luar salat. Bukan cuma salat yang dilarang. Enggak ada yang mengatakan salat di atas rumah yang dicuri batal, enggak ada. Larangannya bersifat umum. Maka kita katakan hukumnya ini salatnya syah tapi dia berdosa. Ini mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan ini yang lebih rajih karena nasnya larangannya tidak tertuju pada zat. Iya. Tidak tertuju pada zatnya. Saya kira ini cukup ya. Jadi kita baru masuk di syurutus shalah yang pertama, yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Adapun suci dari najis, rinciannya tadi sudah saya jabarkan. Allah taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.